Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Orang-orang yang melarang ini mereka bukan Islam. Mereka dalam bahasa saya menyebut mereka sebagai Boleh. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita beda apa ya? Udah lari Bapak. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Bapak diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam Pak. Apa kerugian kalian Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara Pak. Kamu dia bicara Mas, Hah? apa kerugiannya Mas? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Di sana. Saya kemarin minta sama desa. Pak. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Nggak bisa tempat. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak. Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? hari Natal loh Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa, Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz, saya punya haji. Saya juga diucapkan soal bantu gede Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak ruginya. di sana Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. BogorInsider.com. Beredar video warga Cilebut Bogor beragama Kristen dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri viral di media sosial. Video viral itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram Lovers Polri. Warga Cilebut Kabupaten Bogor dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri, tulis Lovers Polri pada caption video unggahnya, Senin 26 Desember 2022. Dalam unggahan video tersebut memperlihatkan warga Cilebut Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang beragama Kristen itu sedang mempertanyakan kepada warga sekitar yang melarang dirinya merayakan Natal di rumahnya. Terlihat beberapa warga berdiri di sekitar depan rumah umat Kristiani. Nampak beberapa aparat pemerintah, diantaranya kepolisian dan tentara. Mereka mencoba mengawasi suasana ketegangan tersebut. Warga Cilebut yang beragama Kristen ini mempertanyakan alasannya kepada semua pihak yang berada di lokasi, sambil mempertanyakan ia merekam satu persatu orang yang berada di sana. Ini tanggal 25 Desember, saya ibadah hanya beberapa menit. Rugi Bapak apa? Tanya seorang perempuan kepada bapak berpeci yang melarang beribadah Natal di rumahnya. Saling bantah sesama warga Cilebut tidak terhindarkan. Warga yang beragama Kristen merasa tidak diberikan fasilitas oleh kepala desa untuk beribadah. Sementara warga lainnya merasa keberatan rumah dijadikan tempat ibadah perayaan Natal. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait, khususnya dari kepala desa dan aparat keamanan setempat. Jadi begini teman-teman, yang perlu izin itu adalah mendirikan gedung ibadah. Beribadah itu nggak perlu izin. Masa ibadah perlu izin? Kalau rumah dijadikan tempat ibadah, apakah perlu izin? Kan enggak. Kalau bapak-bapak ini pergi ke daerah saya, ke Manado, mereka akan mati berdiri karena melihat di hari-hari menyambut Natal, bahkan sebelum hari Natal itu rumah-rumah
membuat acara Natal masing-masing. Iya, bikin tenda, orang datang, syukuran menyambut Natal, ibadah menyambut Natal. Yang perlu izin itu adalah gedung, pendirian gedung. Tapi kalau beribadah, apakah ibadah perlu izin? Kan enggak. Beribadah itu bisa dilakukan di mana saja. Yang nggak bisa sembarangan adalah mendirikan gedung untuk beribadah. Tapi untuk orang beribadah, orang beriman itu sila pertama dalam bangsa ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib bertuhan, wajib beribadah. Terutama apalagi agama yang sudah sah di bangsa ini. Jadi bapak-bapak ini ya, mereka goblok, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka sebenarnya kalau saya lihat ya, mereka ini melarang bukan karena ada didirikan sebuah gedung, tidak, tapi karena ada aktivitas beribadah. Dan jelas ini radikalisme. Tindakan seperti ini berbahaya di Indonesia ini, saudara. Kalau pelarangan beribadah di sebuah gedung yang belum tanpa izin, itu pelarangannya bukan kepada ibadahnya, tapi kepada gedung itu, penggunaannya itu belum resmi. Tapi ini bukan sebuah gereja, ini sebuah rumah. Dan orang-orang yang melarang beribadah di rumah seperti ini itu berbahaya. Pemerintah itu perlu sekali untuk mencari mereka ini, dan kalau bisa dideradikalisasi, karena di otak mereka udah ada paham benci kepada orang Kristen. Nggak bisa, orang Kristen di bangsa ini nggak bisa dibenci, guys. Ya, beribadah kok, masa beribadah aja dilarang? Waduh, parah. Tapi yang saya mau katakan kepada teman-teman sekalian, orang-orang yang melarang ini, mereka bukan Islam. Mereka, dalam bahasa saya, menyebut mereka sebagai kadrun. Ya, kadrun itu, mereka itu gak bisa hidup di tempat di Indonesia ini sebenarnya. Tapi mereka punya impian untuk menjadikan Indonesia ini sebagai gurun, ya, gurun pasir. Mereka gak mau melihat ada tanaman-tanaman hijau, ada kekayaan alam. Mereka gak mau. Kadrun hanya ingin ada gurun saja. Ya, mereka kadal yang sebenarnya lahir di Indonesia. Cuman mereka dibodohi, digobloki gitu, dibodok-bodokkan gitu, bahwa mereka adalah kadal dari gurun. Padahal mereka orang Indonesia, tapi mereka dicekoki otaknya bahwa mereka ini adalah kadal dari gurun, dan mereka ditanamkan supaya merubah Indonesia ini menjadi gurun. Tapi nggak bisa. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis, nggak bisa dirubah menjadi gurun, nggak bisa. Kadal-kadal ini harusnya ya ditangkap dan dibawa ke gurun aja biar mati di sana, ya kan? Nah, saudara-saudara, semoga gak ada lagi pelarangan-pelarangan seperti ini. Kalau warga melihat ada sebuah pendirian gedung agama, ibadah tanpa izin, silakan dilarang aktivitasnya. Tapi kalau rumah orang beribadah di situ, jangan dilarang dong. Kecuali rumah itu udah dipasang palang, ya, belum ada izin, ada palang gereja, belum ada izin, dan setiap minggu dilihat ada aktivitas ibadah, yang berulang-ulang tanpa ada izin, silakan dilarang, silakan dipertanyakan, bukan dilarang sih bahasanya, silakan dipertanyakan mana izin kalian, ya. Makanya kita orang Kristen pun harus taat aturan. Kalau memang rumah kita akan dijadikan tempat beribadah atau gereja, silakan urus izinnya secepatnya, perlengkapi izinnya, ya, karena ini bicara gedung. Tapi kalau rumah itu hanya dijadikan ibadah pada saat seperti Natal, atau ada ulang tahun, atau ada acara apapun itu yang mengadakan ibadah, itu nggak bisa dilarang, bos, nggak bisa, harus beribadah, ya. Saudara-saudara, kiranya video ini mencerahkan. Saya Pasmi undur diri, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe. God bless you.